Berikut ini adalah materi mengenai web statis dan dinamis dari kami kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, yaitu Andrea Laksono Putro, lalu ada Tosi Virus, lalu Dian Abar Pratama, Dufan Alberto Syuri, Prima Dewa, dan Taskia Aulia. Untuk yang pertama ada definisi. Untuk web statis adalah website yang mana pengguna tidak bisa mengubah konten dari web secara langsung menggunakan browser. Interaksi yang terjadi antara pengguna dan server hanyalah seputar pemrosesan link saja. Halaman-halaman web tidak memiliki database, dan data dan informasi yang ada pada web statis tidak berubah-ubah kecuali diubah sintaksnya. Dokumen web yang dikirim kepada klien akan sama isinya dengan apa yang ada di web server. Lalu untuk web dinamis merupakan sebuah website yang memungkinkan penggunanya untuk berinteraksi secara langsung. Dalam artian ini, pengguna dapat menambah, memodifikasi, ataupun menghapus konten di dalam sebuah web tanpa harus membuka struktur kode dari web tersebut. Yang kedua ialah implementasi. Berikut ini ialah tampilan dari website Facebook, di mana bisa dikatakan dinamis karena dia memiliki fitur chat dan dia dapat selalu berubah-ubah tampilannya. Dan yang kedua ialah website dari Shopee. Di sini dia memiliki form untuk pencarian dan memiliki sebuah sistem daftar atau fitur chat, live chat. Dan berikut ialah detik.com. Kenapa bisa disebut dinamis? Karena di dalamnya terdapat fitur berita yang selalu berubah-ubah. Dan di sini ialah niagahoster.com. Di sini saya sebutkan website statis karena dia memiliki satu fitur yang tetap. Dan yang selanjutnya ialah website malas ngoding. Di sini juga dia memiliki satu fitur yang tetap. Selanjutnya yaitu prinsip kerja. Prinsip kerja dari web statis. Klien atau web browser mengirimkan sebuah request atau HTTP request kepada server. Untuk kemudian server akan mengirimkan kembali hasilnya kepada browser atau HTTP response berupa halaman statis atau HTML. Dengan kata lain, web statis tidak membutuhkan sebuah database. Komunikasi keduanya hanya terjadi antara klien atau yaitu web browser dan server atau yaitu web server, karena data tersebut telah disimpan di server tanpa menggunakan database. Selanjutnya yaitu cara kerja web dinamis. Klien akan mengirimkan request atau HTTP request tersebut ke server atau web server. Kemudian server akan meneruskan ke sisi database. Ketika hasil yang direquest oleh klien atau web browser tersebut match atau cocok, maka database akan memberikan hasil request ke sisi server dan server akan meneruskan ke sisi klien. Selanjutnya yaitu teknologi pengembangan aplikasi web. Nah, dari pengembangan tadi salah satunya yang pertama itu ada JS atau yang lebih kita kenal dengan JavaScript. Nah, ini JavaScript merupakan pemrograman jenis interpreter. Jadi kita tidak perlu menggunakan compiler untuk menjalankannya. Dan fitur-fitur di JS ini seperti berorientasi objek, client-side, high-level programming, dan loosely typed. JavaScript ini lebih meningkatkan fungsionalitas pada halaman web. Bahkan dengan JavaScript kita bisa membuat aplikasi, tools, atau bahkan game pada web. Seperti itu. Selanjutnya yang kedua itu ada AJAX. Nah, apa sih itu AJAX? AJAX itu asynchronous JavaScript and XML. Dari kata-kata asinkronusnya itu berarti dia itu secara tidak langsung. Kesimpulannya AJAX ini lebih mempermudah kita agar kita itu ketika mengakses suatu konten, suatu website atau suatu halaman itu agar lebih mudah tanpa menunggu lama. PHP adalah singkatan dari PHP Hypertext Preprocessor, yaitu bahasa pemrograman yang digunakan secara luas untuk penanganan pembuatan dan pengembangan sebuah situs web dan bisa digunakan bersama dengan HTML. PHP diciptakan oleh Rasmus Ledo pertama kali tahun 1994.
Pada awalnya PHP dihasilkan dari Personal Home Pack Tools. PHP ini adalah sebuah bahasa pemrograman server-side script yang bersifat open source, yang dimana pengguna bebas memodifikasi dan mengembangkan sesuai dengan kebutuhan mereka. Secara umum, fungsi PHP adalah digunakan untuk mengembangkan website, baik website statis seperti situs berita yang tidak membutuhkan banyak fitur, ataupun website dinamis seperti toko online dengan segudang fitur pendukung. Keuntungan menggunakan PHP adalah PHP merupakan bahasa pemrograman yang dijalankan pada sisi server yang dapat digunakan untuk mengelola konteks dinamis, database, perekaman sesi, bahkan dapat membangun seluruh situs web e-commerce. Kemudian yang kedua itu PHP dapat mengintegrasikan dengan berbagai database populer seperti MySQL, PostgreSQL, Oracle, Sybase, Informix, dan Microsoft SQL Server. Kemudian untuk PHP ini terdapat aplikasi atau tools penunjang dari PHP, yaitu Linux, Apache, MySQL. PHP adalah tools selanjutnya yang dapat diinstal pada sistem operasi berbasis Linux seperti Ubuntu, Minplegon, Linux OS, dan sebagainya. Kemudian ada MAMP atau MAMP yang memiliki panjangan Mac Apache MySQL. PHP adalah tools yang dapat Anda lihat jika Anda menggunakan operating system Mac atau OS X, yaitu besutan dari Apple. Kemudian ada Visual Studio Code. Sama seperti pada HTML, aplikasi yang dikembangkan oleh Microsoft ini mendukung banyak bahasa pemrograman termasuk PHP. Sebagai sebuah PHP editor, Visual Code Studio memiliki berbagai fitur unggulan yang dapat membantu Anda menyelesaikan pekerjaan dengan lebih baik. Kemudian ada HTML, yaitu kepanjangan dari Hypertext Markup Language. Adalah suatu bahasa yang menggunakan tanda-tanda tertentu atau tag untuk menyatakan kode-kode yang harus ditafsirkan oleh browser agar halaman tersebut dapat ditampilkan secara benar. Secara umum, fungsi HTML adalah untuk mengolah serangkaian data dan informasi sehingga suatu dokumen dapat diakses dan ditampilkan di internet melalui layanan web. Fungsi HTML yang lebih spesifik yaitu membuat halaman web, menampilkan berbagai informasi di dalam sebuah browser internet, membuat link menuju halaman web lain dengan kode tertentu. Dan berikut ada aplikasi atau tools penunjang dari HTML seperti Sublime Text yang merupakan alat penunjang yang berguna untuk desain web. Dari Sublime Text terdapat beberapa fitur yang sangat berguna, yaitu fitur Go to Anything command untuk menemukan sebuah kode. Tools ini mempunyai tampilan interface yang sangat sederhana sehingga cocok digunakan untuk pemula. Software editor ini dapat digunakan berbagai perangkat seperti Windows, Mac, dan Linux. Dan yang kedua itu ada Visual Studio Code. Sama seperti PHP tadi, Visual Studio Code ada software yang sangat ringan namun kuat. Editor code sumbernya berjalan dari desktop, aplikasi yang dikembangkan oleh Microsoft. Dan ada Atom. Atom adalah text editor yang mirip seperti Sublime Text, namun fiturnya lebih lengkap dan nyaman digunakan. Atom sendiri adalah buatan GitHub yang merupakan perusahaan terkenal dengan layanan cloud computing untuk proyek open source menggunakan Git. Selanjutnya di sini ada SQL. SQL di sini yaitu merupakan bahasa pemrograman yang digunakan dalam mengakses, mengubah, dan memanipulasi data yang berbasis rasional. Dan di sini fungsi dari SQL di sini yaitu seperti membuat database, mengaktifkan database, menampilkan database, menghapus database, membuat tabel, menghapus tabel, melihat struktur tabel, dan menghapus data. Dan tools yang digunakan di sini yaitu dapat berupa dbeaver, Square SQL, Adminer, DB Visualizer, dan DB Schema. Selanjutnya di sini ada Exam. Exam di sini yaitu merupakan sebuah paket perangkat lunak software komputer yang sistem penamaannya diambil dari akronim dari kata Apache, MySQL yang dahulu atau MariaDB yang sekarang, PHP, dan Perl. Sementara imbuhan X yang didapat dalam awal kata berasal dari istilah cross platform sebagai simbol bahwa aplikasi ini bisa dijalankan di 4 sistem operasi yang berbeda seperti iOS Linux, OS Windows, Mac OS, dan juga Solaris.
Di sini SQL berfungsi sebagai server lokal untuk mengampu berbagai jenis data website yang sedang dalam proses pengembangan. Dalam prakteknya, exam di sini bisa digunakan untuk menguji kinerja fitur atau menampilkan konten yang ada di dalam website kepada orang lain tanpa harus terkoneksi dengan internet. Cukup akses melalui exam counter panel ataupun dengan istilah website offline. Exam bekerja secara offline layaknya web hosting biasa, namun tidak bisa diakses oleh banyak orang. Tools pada SQL yang digunakan di sini yaitu berupa Apache, phpMyAdmin, dbMaria, dan Tomcat. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.